Sore hari ini saya akan bicara satu firman Tuhan. Mari kita buka sama-sama Mazmur 105, saudara-saudara. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-11. Judul firman, terima, percaya, dan alami janji Tuhan. Itu judul firman Tuhan pada sore menuju malam hari ini di tanggal 31 Desember 2023. Kalau sudah ketemu, mari kita akan baca firman Tuhan bergantian. Saya mulai, saudara siap ayat yang kedua. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Ayat 2 mulai. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Dialah Tuhan Allah kita, di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Amin. Yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Sama-sama firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Tepuk tangan dong buat firman Tuhan, saudara-saudara. Berapa banyak di antara kita yang selalu suka mengingat masa lalu? Ada? Saya percaya kita pasti suka mengingat masa lalu. Kenapa? Karena masa lalu adalah sejarah yang tidak boleh dilupakan. Saya percaya bagi seorang anak muda, sekalipun dia sudah punya pacar, tapi minimal sedikit banyak dia masih kadang-kadang suka ingat mantannya. Betul atau salah? Coba lihat kiri kanan yang muda-muda bilang, kamu masih ingat atau sudah lupa? Mengapa saudara tidak bisa lupa? Karena namanya pikiran saudara itu selalu membekas. Hati itu bisa sembuh dari sakit, tapi pikiran tidak bisa melupakan hal-hal yang dulu pernah terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Saya percaya ini sesuatu yang natural yang Allah hanya berikan kepada manusia. Nah, saudara perhatikan, Daud menuliskan firman Tuhan ini supaya orang-orang Israel, orang-orang pilihan, dan juga kita orang-orang percaya yang hidup hari ini, coba kita mengingat akan perbuatan-perbuatan Tuhan yang Tuhan kerjakan di masa lalu. Atau minimal kalau tahun lalu saudara lupa, minimal saudara ingat dari tanggal 1 Januari 2023 sampai kemarin 30 Desember 2023. Saya yakin saudara dan saya pasti ingatannya masih segar. Betul atau tidak? Karena kan belum terlalu lama waktu yang kita lewati sehingga kita bisa mengingatnya. Tapi saya mau berkata, orang benar Tuhan selalu ajak untuk mengingat hal-hal yang baru dan hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan bagi saya dan saudara. Tuhan tidak suka saya dan saudara ingat-ingat masa lalu yang buruk. Sekalipun kalau Tuhan suruh kita ingat masa lalu yang buruk, itu menjadi pelajaran penting pun bagi kita, supaya kita tidak boleh lagi mengulangi hal buruk tersebut. Ada amin? Nah, firman Tuhan saudara-saudara pada sore menuju malam hari ini ternyata
menyuruh orang-orang percaya untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Kalau saudara baca firman Tuhan tadi, kurang lebih kalimat perbuatan-perbuatan Tuhan itu diulang selama 3 kali. Bukan hanya 1 kali saudara-saudara, tapi 3 kali. Berarti ada begitu banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang dialami oleh orang-orang Israel dan juga saya dan saudara yang hadir dalam ibadah pada sore hari ini. Amin. Saudara percaya dan saudara masih ingat perbuatan-perbuatan Tuhan? Saya percaya terlalu banyak perbuatan Tuhan. Mungkin ada di antara saya dan saudara yang tahun ini sakit. Dokter bilang, kamu tidak ada harapan lagi. Tapi Tuhan begitu sayang saya dan saudara, sehingga dokter berkata mustahil, tapi Allah berkata tidak mustahil. Berapa banyak yang sakit tahun ini dan masih bisa disembuhkan oleh Tuhan? Coba angkat tangan. Saya sendiri pun saudara sakit hampir 2 minggu. 2 hari yang lalu baru sembuh. Saya doa, Tuhan, saya mau khotbah di akhir tahun dan awal tahun. Bahkan masuk Januari, saya sudah ada pelayanan harus khotbah. Kalau sakit begini, bagaimana bisa khotbah? Siapa di sini yang selama tahun 2023 dompetnya hampir kosong? Ada? Oh, jujur dong. Tapi tiba-tiba Tuhan kasih saudara berkat yang tidak terduga. Betul? Tiba-tiba ada orang kirim saudara, kasih saudara itu berkat yang saudara berpikir ini mustahil. Tapi Tuhan sediakan bagi saya dan saudara. Nah, Tuhan mau kita mengingat perbuatan Tuhan yang dahsyat, hebat, dan luar biasa. Saya coba angkat firman Tuhan ini. Ada satu firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada satu orang, namanya adalah Abraham. Kalau saudara mengingat, Tuhan berfirman kepada Abraham, Kejadian pasal 12 ayat yang pertama, keluar dari negerimu, keluar dari rumah ayahmu, dan keluar dari sanak saudaramu. Pergi ke satu negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudara, Tuhan suruh Abraham pergi keluar dari Mesopotamia. Itu bukan sekedar meninggalkan batas-batas geografis, tidak. Tapi Tuhan mau Abraham meninggalkan paradigma kafir. Abraham meninggalkan gaya hidup kafir. Abraham meninggalkan adat istiadat kafir. Bahkan juga Abraham meninggalkan keluarga yang kafir. Kenapa? Karena keluarga Abraham adalah orang-orang penyembah berhala. Saudara perhatikan, Tuhan kalau ajak kita untuk melakukan sesuatu, pasti Tuhan mau bilang begini, apa yang saya suruh itu lebih terbaik daripada apa yang engkau alami dan nikmati hari ini. Amin. Sehingga ketika Tuhan perintahkan kepada Abraham, maka Abraham taat kepada perintah Tuhan, maka dia melangkah dengan iman untuk berjalan mengikuti arahan Tuhan. Dan Alkitab mencatat, janji Tuhan diberikan pertama kali itu kepada 2 orang, yakni Abraham dan Sarah. Kemudian bertambah dari 2 orang menjadi 3 orang, yakni Abraham dan Sarah mendapatkan Ishak. Ismail tidak masuk hitungan. Dari 3 orang saudara-saudara bertambah lagi menjadi 4 orang, yakni Yakub. Sekali lagi, Esau tidak masuk pilihan. Dari 4 orang bertambah lagi saudara 12 orang, yakni 12 anak Yakub. Dari 12 anak Yakub saudara-saudara tiba-tiba bertambah lagi menjadi 70
Saya ulang. Tadi janji dimulai dari berapa orang? 2. Bertambah menjadi berapa orang? 3. Bertambah menjadi berapa orang? 4. Bertambah menjadi berapa orang lagi saudara? 12. Bertambah lagi menjadi berapa orang? 70. Sementara janji Tuhan adalah, perhatikan ayat yang ke-11 tadi. Alkitab mencatat, firman-Nya, kepadamu akan kuberikan tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Perhatikan, Tuhan janji saudara bukan kota, tapi Tuhan janji adalah negeri Kanaan, yakni negeri yang berlimpah susu dan madu. Sementara jumlah mereka hanya berapa tadi? 70. Apakah mampu mereka menduduki Kanaan, saudara-saudara? Mustahil, mustahil. Sebagai manusia mustahil, karena mereka akan menduduki satu negeri yang rakyat-rakyatnya itu tinggi besar, raksasa-raksasa, bahkan mereka punya peralatan perang yang sangat canggih. Tapi saya mau berkata, orang yang terima janji Tuhan, orang yang percaya janji Tuhan, dia adalah orang yang akan mengalami atau menikmati janji Tuhan. Ada amin? Karena ingat, Tuhan tidak selalu pandang jumlah, tapi Tuhan selalu fokus dengan janjinya, dan Tuhan mau mengerjakan perkara yang hebat bagi orang yang terima dan yang percaya akan janji Tuhan. Amin. Janjinya bukan main-main saudara, punya negeri Kanaan. Nah, bagaimana Tuhan mengerjakan sehingga janji yang manis itu, janji yang besar itu dapat dinikmati oleh Abraham dan keturunannya? Ternyata cara Tuhan saudara mudah sekali. Perhatikan, yang pertama saya catat adalah Allah memakai satu orang, namanya adalah Yusuf. Lihat ayat 16 sampai 22 dari Mazmur 105. Alkitab berkata, ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan, diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf, yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Perhatikan, Tuhan ternyata menggenapi janjinya bagi Abraham, Ishak, dan Israel dan keturunannya. Dia memakai satu orang yang sangat masih muda, namanya adalah Yusuf. Saudara hafal kisah Yusuf? Coba yang hafal, saya mau tes, coba angkat tangan. Bukan Yusuf orang Kupang. Alkitab catat ada satu anak Yakub, anak yang paling dia sayang, namanya adalah Yusuf. Yusuf ini ternyata dapat visi dari Tuhan, mimpi 2 kali. Dan ketika dia cerita dia punya mimpi, dia punya saudara-saudara itu saudara makin benci dengan dia. Singkat cerita, ketika Yusuf disuruh oleh ayahnya pergi lihat saudara-saudaranya, dari jauh saudara-saudaranya berkata, lihat si tukang mimpi udah datang. Jadi kalau ada yang panggil saudara si tukang mimpi, saudara jangan marah.
Yang penting mimpi itu dari Tuhan. Bukan saudara sebentar-sebentar mimpi, sebentar-sebentar mimpi, itu saudara malas saja tuh. Makanya hobi mimpi. Akhirnya saudara, mereka emosi dengan Yusuf. Mereka ikat dia punya tangan, dia punya kaki. Mereka lempar dia ke dalam perigi kering. Singkat cerita lagi, mereka jual dia kepada satu orang khalifah Ismail orang Midian yang sedang lewat pada waktu itu. Waktu khalifah ini beli, saudara-saudara, ternyata sampai di Mesir, dia jual lagi di pasar budak yang ada di Mesir. Sampai di situ, ternyata Potifar itu cari budak. Dia pergi ke pasar Mesir, dia cari budak yang pantas. Ternyata dia menemukan Yusuf itu pantas untuk menjadi budaknya. Alkitab mencatat apapun yang Yusuf kerjakan selalu dibuat Tuhan berhasil. Kenapa? Karena Tuhan selalu menyertai Yusuf. Tiba-tiba Yusuf lagi enak-enak, lagi dapat kepercayaan, maka istri dari Potifar yang bernama Nyonya Potifar itu goda Yusuf. Ada dongeng Arab saudara yang mencatat bahwa ketika Yusuf lewat, itu istri Potifar dan pembantu-pembantunya perempuan itu potong bawang salah sampai kena jari, saudara-saudara. Jadi bukan potong bawang tapi potong jari. Kenapa? Karena saking gantengnya Yusuf. Belum pernah saya lihat ada Nyong Kupang yang ganteng seperti Yusuf. Kalau saya mungkin 11-12 kayak Yusuf. Ya 11-12 berarti tidak sama, toh jauh. Akhirnya dia cari satu cara, bagaimana anak muda ini saya bisa hancurkan dia. Dia buat jebakan Batman. Akhirnya Yusuf dipaksa, tapi Yusuf lari meninggalkan bajunya. Maka suaminya pulang, dia cerita, "Bapak, itu anak muda Ibrani yang Bapak beli itu, masa dia mau perkosa beta? Sesayang-sayangnya majikan kepada budaknya, lebih sayang dia kepada istrinya." Betul? Betul atau tidak? Bapak-bapak di sini, kalau dengar seperti Potifar cerita, percaya istrimu atau percaya Yusuf? Saya yakin pasti lebih percaya Maitua. Kenapa? Karena pasti Maitua cerita betul, ternyata hoax. Akhirnya singkat cerita, Yusuf dibuang ke dalam penjara Mesir. Tapi Alkitab juga mencatat ketika dia ada di sana, justru dia menjadi kesayangan dari kepala penjara Mesir. Sehingga kepala penjara Mesir tidak perlu repot-repot untuk urus ini itu lagi. Yusuflah yang dipercayakan. Akhirnya dua pegawai daripada Firaun itu, juru minum dan juru roti, masuk penjara. Yusuf bilang begini, "Kalau saya tafsir kalian punya mimpi, keluar tolong ingat saya. Karena saya masuk di sini bukan karena dosa dan kesalahan saya." Mereka bilang, "Siap bos." Tapi ketika mereka keluar, saudara-saudara, yang ada mereka amnesia. Pertanyaannya, siapa yang bikin mereka amnesia? Saya yakin Tuhan. Jadi kalau ada saudara yang suka lupa ingatan di sini, mungkin Tuhan juga yang kasih saudara suka lupa ingatan. Akhirnya Firaun mimpi, saudara-saudara. Firaun tidak bisa tidur. Dia panggil semua jampi-jampi orang Mesir, "Tolong sampaikan arti daripada mimpi saya." Tapi tidak ada satupun yang bisa menafsirkan mimpi daripada Firaun. Akhirnya juru roti bilang begini, "Raja, saya perlu mengaku salah. Karena 2 tahun yang lalu saya pernah ditolong oleh satu pemuda Ibrani." Firaun bilang, "Panggil dia."
Dan ketika Yusuf berjumpa dengan Firaun, singkat cerita, mimpi daripada Firaun langsung ditafsirkan oleh Yusuf. 13 tahun Yusuf diproses, tapi dalam hitungan beberapa jam saja dalam satu hari, Yusuf diangkat tinggi melebihi saudara-saudaranya. Siapa yang melakukan itu, saudara? Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya 70 orang itu yang tinggal di Kanaan, mereka tidak akan mati kelaparan, tapi mereka akan pindah dari Kanaan masuk ke Mesir. Bahkan di Mesir mereka akan bertumbuh, dan keturunan Abraham, Ishak dan Israel akan sama seperti bintang di langit dan pasir di laut. Beri tepuk tangan, saudara-saudara. Kalau saya dan saudara mau hitung-hitung, mustahil sekali. Tapi saya mau berkata, kalau engkau terima janji Tuhan dan engkau percaya akan janji Tuhan, engkau akan alami dan menikmati janji Tuhan. Saudara, jangan main-main kalau Tuhan janji loh. Jangan main-main. Kalau Tuhan janji sesuatu, saudara jangan seperti Thomas, lihat dulu baru percaya. Tidak boleh. Kalau Tuhan janji itu berkat atau visi, saudara bilang amin Tuhan, saya pegang janji Tuhan, saya percaya, lambat atau cepat pasti akan terjadi dalam kehidupan saya. Karena ingat, Tuhan kalau janji tidak selalu cepat Tuhan genapi. Kadang-kadang lambat dulu baru Tuhan genapi, tapi itu adalah cara kerjanya Tuhan. Dari 70 orang, saudara-saudara, mereka ada di Mesir, saudara, jumlahnya hampir 2 juta orang Israel. Kalau Tuhan janji, saudara jangan jadi Abu Nawas. Kalau Tuh masih Kristen, tapi kalau Abu Nawas itu bukan Kristen sama sekali. Ada banyak orang tidak pegang janji Tuhan. Makanya ketika dia iring Tuhan, Tuhan tidak tolong dia, mudah sekali tinggalkan Tuhan. Ada banyak orang tidak pegang janji Tuhan. Ketika Tuhan tidak genapi, dia mudah sekali meninggalkan pelayanan. Kenapa? Karena tidak pegang janji Tuhan. Tuhan kalau janji sesuatu, percaya dia pasti akan menggenapinya. Tuhan janji saya 2002. Waktu di Prosuneo, saya ditumpangin tangan dan pendeta itu berkata, kamu akan jadi pendeta. 2002 saya baru lulus SMA. Saya mau jadi polisi, saya mau kuliah hukum. Bahkan saya mau pergi ke Jogja, saudara, untuk kuliah musik. Semuanya batal, saudara-saudara. Kenapa? Karena 2002 Tuhan janji Andre Saleh akan jadi pendeta. Tuhan janji 2002, Tuhan genapi 2015. Berapa tahun, saudara? 13 tahun. Bahkan Tuhan janji bukan sekedar itu. Tuhan berkata, Tuhan akan pakai kamu jadi hamba Tuhan, melayani sampai bangsa-bangsa. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa bahasa Inggris pandai. Tidak bisa. Tapi saya mau berkata, kalau Tuhan yang angkat kita, Tuhan punya banyak cara untuk bisa pakai kita untuk menjadi berkat. Amin. Makanya saya selalu berdoa sampai hari ini. Tuhan, saya tidak mau jadi pendeta yang cuma putar keliling di Kota Kupang. Lahir di Kota Kupang, sekolah di Kota Kupang SD, SMP di Kota Kupang, SMA di Kota Kupang, kuliah di Bandung, kembali jadi pendeta di Kupang. Saya tidak mau. Saya mau pergi khotbah di bangsa-bangsa. Karena itu janji Tuhan buat saya. Saya percaya lambat atau cepat Tuhan pasti akan menggenapinya. Karena Tuhan bukan manusia sehingga dia menipu. Tuhan bukan manusia sehingga dia melupakan. Tapi dia adalah Allah. Ketika dia berjanji, saudara, dia bersumpah demi dirinya, dan dia pasti akan menggenapinya. Tiba-tiba saudara dapat janji, Tuhan akan bikin usahamu menjadi toko yang besar atau dagang bisnis yang besar. Saudara pikir-pikir, Tuhan, saya punya modal hanya sedikit. Tapi kalau saudara percaya janji Tuhan, saya yakin
Satu ketika saudara akan jadi pengusaha yang sukses diberkati oleh Tuhan. Tuhan bilang begini, saya akan angkat kamu, nanti kamu akan jadi kepala kantor, engkau akan jadi pejabat di provinsi ini. Saudara berkata, Tuhan, saingan banyak sekali. Tapi saudara pun juga percaya, Tuhan, saya yakin kalau Tuhan janji, pasti Tuhan akan menggenapinya. Saya percaya, 20 tahun akan datang, saudara akan jadi pejabat besar di provinsi ini. Amin. Bahkan saudara yang belum punya rumah, Tuhan bilang begini, kamu akan punya rumah. Bahkan saudara yang belum punya kerja, Tuhan berkata, saya akan berikan kepada kamu masa depan yang penuh dengan harapan. Kalau saudara percaya, itu akan jadi sesuai dengan imanmu. Jadi kalau Tuhan janji sesuatu, percaya. Amin. Tuhan punya cara tuh terlalu banyak, saudara-saudara. Saudara yang baru gabung di KPC belum tahu cerita panjang gereja ini jalan. Makanya kalau sampai ada jemaat yang suka layanan yang tidak percaya, tidak beriman, saya perlu training dia ulang. KPC adalah satu-satunya gereja GBI yang ada di kota Kupang yang dari perintisan berani sewa ruko. Dan kemarin ruko kita terbakar, saudara, itu saya hitung uang, kita udah bayar 6 tahun setengah, 217.500.000 rupiah. Siapa yang donatur? Tidak ada. Pernah bikin proposal? Tidak pernah. Bagaimana caranya? Doa. Orang tanya saya, Pak Andre, kok Pak Andre berani? Gereja baru rintis pakai ruko begini bayar 1 tahun 50 juta. Saya bilang, kok tidak ada tempat ibadah ya? Saya harus pakai tempat begini. Tuhan yang bayar. Kalau Tuhan tidak bayar, bukan saya yang malu, Tuhan Allah yang malu. Karena ini Tuhan yang punya gereja. Dan kita bersyukur, dari ibadah di rumah, pindah ke ruko saudara bayar, pindah ke Kodim gratis. Hari ini pun kita pakai di tempat ini pun juga tidak sewa lagi, tapi bayar berapapun adanya. Kalau saudara pikir-pikir, dari mana uang sebanyak itu? Jawabannya adalah Tuhan yang berjanji, Tuhan yang menggenapi. Amin. Saudara percaya 2024 saudara diberkati Tuhan? Saudara mau diberkati Tuhan? Percaya bahwa saudara akan mengalami janji Tuhan. Cara yang kedua saudara adalah Tuhan pakai satu orang lagi. Namanya adalah Musa. Lihat ayat 23 sampai 27. Mazmur 105 ayat 23 sampai 27. Demikianlah Israel datang ke Mesir, dan Yakub tinggal sebagai orang asing di tanah Ham. Tuhan membuat umatnya sangat subur dan menjadikannya lebih kuat daripada para lawannya. Diubahnya hati mereka untuk membenci umatnya, untuk memperdayakan hamba-hambanya. Diutusnya Musa, hambanya, dan Harun yang telah dipilihnya. Keduanya mengadakan tanda-tanda di antara mereka dan mujizat-mujizat di tanah Ham. Saudara ingat kisah Musa? Pasti saudara ingat. Firaun menyuruh membunuh semua anak orang Israel. Tapi ternyata Tuhan punya rencana lewat satu orang namanya adalah Musa. Musa ditaruh di sungai Nil, di atas satu peti kecil ditaruh ter gala-gala, saudara. Maka dilepaskanlah, tiba-tiba putri Firaun sedang mandi di sungai Nil. Maka dia lihat saudara dan dia tahu pasti ini adalah bayi orang Ibrani. Ketika diambil, akhirnya betul ini adalah bayi orang Ibrani. Akhirnya dicari orang lah untuk membesarkannya. Maka inang pengasuhnya yang membesarkan Musa. Musa tumbuh besar saudara di Mesir. Pendidikan Mesir Musa alami. Tapi satu ketika Musa lihat saudara-saudaranya kok mengalami penderitaan di Mesir. Akhirnya ketika Musa melihat orang Mesir menjajah orang Israel, dia bunuh orang Mesir itu. Tiba-tiba besoknya dua orang Ibrani, orang Israel berkelahi. Musa menegur. Maka mereka pun juga berkata, apakah engkau mau membunuh kami juga?
Maka Musa tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Musa sudah diketahui. Singkat cerita, Musa lari ke tanah Midian. Tapi di tanah Midian, di situ dia berjumpa dengan Tuhan di sana. Ada satu penampakan di kaki gunung Sinai, saudara. Di situ dia melihat rumput yang terbakar, tapi saudara-saudara, api menyala, tapi rumput itu tidak terbakar. Disitulah Musa mendapatkan panggilan Tuhan. Tuhan berkata, Musa, aku akan mengutus engkau pergi membebaskan bangsa Israel di Mesir. Musa berkata, Tuhan, saya tidak pandai bicara. Tuhan, saya ini. Tuhan, saya itu. Tapi Tuhan berkata, aku akan memakai kakakmu Harun untuk menjadi juru bicaramu. Dan singkat cerita, saudara, Musa bikin mujizat, saudara. 10 tulah terjadi di Mesir. Itu pun 1 sampai 9 Firaun tetap tidak mengizinkan orang Israel pergi. Tapi tulah yang ke-10 akhirnya Firaun angkat tangan dan menyuruh orang Israel pergi. Dan Alkitab mencatat, ketika mereka keluar, mereka dapat sekali banyak pemberian daripada orang Mesir. Bahkan ketika mereka menghadapi Laut Teberau, saudara, Tuhan menyuruh Musa untuk memukul Laut Teberau. Dan akhirnya Laut Teberau itu kering, mereka jalan di tanah kering. Ketika mereka sampai, saudara, di padang gurun, saudara, mereka lapar, saudara, mereka minta makanan. Tuhan kirim hujan roti mana dan juga burung puyuh. Ketika mereka haus, saudara-saudara, mereka minum dari gunung batu yang sangat melimpah. Bahkan ketika mereka ada di padang gurun, tiang awan dan tiang api selalu menaungi bangsa Israel. Dan Alkitab mencatat, Tuhan bawa mereka dari satu tempat persinggahan ke tempat persinggahan yang lain. Tujuannya apa, saudara? Yakni bawa mereka menduduki tanah Kanaan. Dan Alkitab mencatat, mari lihat firman Tuhan. Ayat 42 sampai 45. Perhatikan firman Tuhan ini. Mazmur 105 ayat 42 sampai 45. Sebab ia ingat akan firman-Nya yang kudus, akan Abraham hambanya. Alkitab mencatat, Tuhan apa, saudara? Ingat. Siapa di sini yang tahun ini pernah janji kasih orang berkat, tapi saudara lupa sampai 31 Desember? Ada? Saya yakin pasti ada. Ya, saudara gengsi aja, gak mau angkat tangan. Nah, itu namanya manusia. Tapi Tuhan janji dari Abraham sampai Ishak, sampai Yakub, sampai Yusuf, bahkan sampai Yosua pimpin mereka. Tuhan tidak pernah lupa akan perjanjiannya. Dan Alkitab mencatat, dituntunnya umatnya keluar dengan kegirangan, dan orang-orang pilihannya dengan sorak-sorai. Diberikannya kepada apa, saudara? Perhatikan. Diberikannya kepada apa? Mereka apa, saudara? Negeri apa? Bangsa-bangsa. Sehingga apa? Mereka memiliki apa? Hasil jeripaya suku-suku apa? Tadi ayat yang 11, coba ulang, tampilkan. Perhatikan, ayat 11 tadi firman Tuhan berkata, firman-Nya, kepadamu akan kuberikan apa? Tuhan janji kemarin atau ribuan tahun atau ratusan tahun tuh? Ratusan tahun, saudara. Berapa banyak angkatan yang sudah lewat, tapi Alkitab mencatat Tuhan menggenapi sebagai milik Israel. Dan ayat 45 berkata, agar supaya mereka tetap mengikuti ketetapannya dan memegang segala pengajarannya. Haleluya. Tuhan janji, percaya. Tuhan pasti akan menggenapinya.
Orang kalau pegang janji Tuhan, hidupnya selalu semangat. Percaya aja. Tapi kalau orang tidak pegang janji Tuhan, hidupnya tuh saudara sebentar semangat, sebentar loyo. Sebentar masa depannya cerah, sebentar masa depannya suram. Orang kalau pegang janji Tuhan, biar dia hadapi tantangan, dia hadapi proses, dia akan melewati tantangan dan proses itu dengan penuh kemenangan bersama dengan Tuhan. Ingat, Tuhan kalau janji berkat, itu raihnya tidak gampang loh. Saudara jadi pegawai aja, mau tes, mau lulus PNS, tes atau tidak? Tes. Yang terima 4 orang, yang tes 2.000. Saudara dapat jabatan di kantor, saudara mau dipromosi naik jabatan, ujian lagi, tes lagi. Nah, Tuhan kalau janji berkat pun juga ingat, ada ujian, ada proses. Saudara mau lewati ujian dan proses atau tidak? Saya yakin kalau saudara mau, saudara akan menikmati janji Tuhan. Janji Tuhan itu manis, bahkan lebih manis daripada madu batu karang. Tapi ujian dan prosesnya itu sakitnya luar biasa. Seorang pria kalau ingin membuat bentuk badan itu jadi bagus, dia bukan sekadar olahraga, tapi dia harus yang namanya angkat beban yang berat. Atau minimal dia ikut kelompok gym. Dia akan beli susu untuk doping dia supaya ketika dia main barbel, saudara, dia haus terus, minum terus sehingga apa? Kurang lebih dalam hitungan 6 bulan badannya mulai terbentuk dan jadi bagus. Pertanyaannya, kalau dia mau badan bagus tapi hanya tidur-tiduran terus, apakah badannya jadi bagus? Bagus juga sih, tapi yang bagus perut. Bukan jadi 6 pack, tapi apa? 1 pack. Kamu wanita juga, ibu-ibu, nona-nona, wih, saya mau punya body seperti perempuan-perempuan Venezuela yang bodinya seperti gitar Spanyol. Saudara punya mimpi, tapi saudaranya ada di tempat tidur tiap hari. Bahkan saudara ngemil non-stop. Saudara tidak jadi gitar Spanyol, tapi saudara jadi sasando rotendao. Betul? Jadi Tuhan janji, tapi kalau mau menikmati janji itu, terima, percaya. Dan saya yakin orang yang percaya adalah orang yang bukan pasif, tapi adalah orang yang apa? Aktif. Dia pegang janji itu, dia lewati ujian, dia lewati proses, sehingga tiba pada waktunya dia akan menikmati janji Tuhan yang sudah Tuhan janjikan di tahun-tahun yang lalu. Perhatikan 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, yang tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dari dalam hati kita, disediakan bagi orang yang mengasihi Allah. Beri tepuk tangan saudara-saudara kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau masuk 2024, yang mau terima janji Tuhan, yang mau percaya janji Tuhan, dan yang mau alami atau nikmati janji Tuhan. Yang mau saja angkat tangan dengan serius. Mari kita bangkit berdiri semua saudara.